Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan materi pengujian bahan dalam materi impact test. Sebelum melanjutkan ke materi impact test merupakan bagian dari pengujian merusak yang menghasilkan atau mengkarakterisasi sifat material, yaitu kekuatan impact yang merupakan kemampuan suatu material untuk menerima beban yang mendadak atau secara tiba-tiba. Sebelumnya, marilah kita saksikan virtual lab pengujian impact berikut ini. Selamat menyaksikan. Bagaimana? Sudah cukup ada gambaran ya mengenai pengujian impact. Berikut ini merupakan gambaran alat uji impact yang memuat anvil, lengan rem, bandul, pemukul, dan dial jarum analog penunjuk sudut. Karakteristik alat uji impact yang ada di lab uji bahan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya memiliki panjang lengan 0,8 meter, berat pemukul 96,5 Newton dengan sudut mula-mula 160,43 derajat. Terdapat dua jenis metode impact, yaitu IZOT dan Charpy impact testing, di mana memiliki perbedaan area pemukulan spesimen seperti yang ditunjukkan dalam gambar yang tertera pada slide. IZOT impact test dapat melakukan pengujian pada material plastik dan metal, tidak seperti Charpy yang hanya terbatas pada metal saja. Pada pengujian Charpy impact testing dapat menggunakan U-notch dan V-notch. Notch adalah sobekan kecil yang memang sengaja dibuat pada spesimen pengujian impact yang bertujuan sebagai pemusatan tegangan. Standar untuk pengujian impact dengan metode impact IZOT dan Charpy dapat menurut standar ASTM mengacu pada ASTM E23, di mana impact test untuk plastik dapat mengacu pada ASTM D256. Selanjutnya, mari kita lihat pengaruh temperatur terhadap kekuatan impact, di mana semakin tinggi temperatur mengakibatkan naiknya kemampuan material untuk menyerap energi terhadap energi yang datang secara tiba-tiba, atau bisa dikatakan semakin naiknya temperatur maka kekuatan impact suatu material akan meningkat. Hal ini disebabkan akibat semakin tingginya temperatur,
semakin banyak energi yang dapat digunakan untuk bergerak, atom-atom itu untuk bergerak atau bervibrasi atau juga bergetar, di mana vibrasi atom tersebut akan menyebabkan minimnya deformasi pada spesimen. Jika dibandingkan antara material yang memiliki kekuatan yang tinggi dan yang rendah, material yang memiliki kekuatan atau kekerasan yang tinggi memiliki nilai impact yang lebih rendah daripada material yang memiliki kekuatan dan kekerasan yang rendah, seperti yang ditunjukkan pada grafik yang tampil di slide. Berikut merupakan gambaran detail ukuran spesimen uji impact dengan standar ASTM E32 yang menggunakan metode Charpy dalam berbagai macam notch. Ada V-notch, keyhole notch, dan U-notch. Jadi Anda bisa tahu ukuran-ukuran spesimennya seperti yang tampil pada slide. Kalau tadi spesimen uji impact yang menggunakan metode Charpy, berikut adalah dimensi spesimen uji impact dengan menggunakan metode IZOT yang menggunakan V-notch. Baik untuk spesimen yang penampang melintangnya lingkaran maupun spesimen yang penampang melintangnya adalah persegi. Dari pengujian impact, kita dapat mengetahui karakteristik material ulet ataupun getas. Hal ini dapat dilihat dari jenis patahannya. Pola patahan yang semakin tegak lurus dengan gaya melambangkan material yang diuji semakin getas. Hal ini diakibatkan retakan yang menyebar secara cepat dan sangat sedikit terjadi deformasi plastis. Sedangkan patah ulet ditandai dengan patahan liat, di mana ditandai dengan deformasi plastis yang terjadi sangat luas di daerah retakan. Hal ini menandakan bahwa material melakukan perlawanan terhadap pemanjangan retakan. Selanjutnya, output dari pengujian impact adalah sudut yang terbentuk akibat tumbukan bandul pada spesimen, atau biasanya kita sebut sudut beta, di mana tadi sudut alfanya sudah diketahui, sudah diungkap di awal tadi. Selanjutnya kita mendapatkan sudut beta dari pengamatan pada dial di alat pengujian impact. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai impact strength dihitung dengan menggunakan rumus yang tertera pada slide. Jadi tadi berat bandulnya sudah diketahui, panjang lengannya juga sudah diketahui, sudut alfanya sudah diketahui di awal. Nah, sudut beta didapatkan dari hasil pengujian. Maka dari perhitungan tersebut kita dapat menghasilkan delta E. Selanjutnya untuk menghitung impact strength, maka kita harus membagi delta E tersebut dengan penampang dari area tumbukan. Maka kita dapatkan nilai impact strength-nya. Selanjutnya untuk kecepatan pukulan dapat dihitung dengan rumus gerak jatuh bebas seperti yang ada pada slide. Sedangkan energi patah dapat dihitung dengan rumus energi potensial. Selanjutnya Anda disarankan untuk menyaksikan pengujian impact
yang dilakukan pada Laboratorium Uji Bahan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang memvariasikan temperatur pada tiap-tiap spesimen yang akan diuji. Selamat menyaksikan. Terima kasih.